Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adila Aulia Desrianti dengan NPM 2217011018 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi reduksi DFA tugas 3 dari matkul TBO. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian DFA. Apa itu DFA? DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Lalu ada ekuivalensi DFA. Terdapat dua DFA, M1 dan M2, masing-masing menerima LM1 dan LM2. Jika LM1 sama dengan LM2 atau untai string LM1 dan LM2 pada DFA tersebut, maka M1 ekuivalen dengan M2. Seperti ini contohnya. Jadi, guna reduksi, walaupun bentuknya berbeda tetapi memiliki tujuan atau makna yang sama. Apa itu reduksi DFA? Prinsip reduksi DFA memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal, PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Apa itu distinguishable? Jadi distinguishable itu anggota himpunannya harus salah satunya ada yang anggota final state atau yang satunya tidak anggota final state. Jika dua-duanya tidak anggota final state, maka itu disebut indistinguishable. Atau sebaliknya, dua-duanya anggota final state itu disebut indistinguishable. Jadi distinguishable harus salah satunya. Lalu ada langkah-langkah mereduksi DFA. Hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Buat semua pasangan state. Tentukan pasangan state yang distinguishable. Lalu cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua PQ dan semua A anggota dari himpunan. Lalu pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinct. Gabungkan beberapa state yang indistinct. Sesuaikan transisi. Lalu di sini ada contoh. Di sini ada DFA-nya. Di sini ada himpunan kedudukan yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Lalu ada simbol input yaitu 0 dan 1. Lalu di sini ada state awal Q0. Lalu ada final state-nya Q4. Lalu ini ada transisinya yang sudah mengikuti dari DFA ini. Lalu sebelumnya kita hapus dulu state-state yang tidak berhubungan langsung dengan state awal. Maka akan jadi seperti ini. Lalu di sini ada Q0 input 0, maka dia akan mengarah ke Q1. Lalu ada Q1 input 0, maka dia akan mengarah ke Q2. Lalu ada Q0 input 1, dia akan mengarah ke Q3. Lalu ada Q1 input 1, maka dia akan mengarah ke Q4. Jadi ini sesuai sama DFA-nya. Lalu dan ini ada Q0 input 0, dia akan mengarah ke Q1. Lalu ada Q2 input 0, dia akan mengarah ke Q1.
Lalu ada Q0, input 1 dia akan mengarah ke Q3, lalu Q2 input 1 dia akan mengarah ke Q4. Lalu ada Q0 input 0, dia mengarah ke Q1, lalu Q3 input 0, dia akan mengarah ke Q4, Q3 input 0, dia akan mengarah ke Q2, lalu Q0 input 1, dia akan mengarah ke Q3, lalu Q3 input 1, dia akan mengarah ke Q4. Jadi, di sini ada yang karena salah satunya tadi ada yang bukan anggota final state atau final state, jadi ini disebut distinguishable, ini juga distinct, ini juga distinct. Lalu di sini sama, di sini ada Q1 input 0, dia akan ke Q2, lalu ada Q2 input 0, dia akan ke Q1, lalu di sini Q1 input 1, dia akan ke Q4, Q2 input 1, dia akan ke Q4. Jadi ini merupakan contoh dari indistinct karena dua-duanya merupakan anggota dari final state. Lalu ini ada Q1 input 0, dia mengarah ke Q1 input 0, dia akan mengarah ke Q2, lalu Q3 input 0, dia akan mengarah ke Q2, lalu Q1 input 1, dia akan mengarah ke Q4, Q3 input 1, dia akan mengarah ke Q4 juga. Jadi ini merupakan anggota dari indistinct karena yang atas bukan merupakan anggota final state dan yang bawah dua-duanya anggota final state. Lalu ini Q2 input 0, dia ke Q1, lalu Q3 input 0, dia akan ke Q2. Ini bukan anggota indistinct melainkan distinct. Lalu yang ini Q2, Q3, Q2 input 1, dia ke Q4, Q3 input 1, dia akan ke Q4. Jadi ini anggota indistinct karena dua-duanya anggota final state. Lalu ini yang sudah saya rangkum, Q0 Q1 distinct, Q0 Q2 distinct, Q0 Q3 distinct, Q0 Q4 distinct, lalu dan seterusnya. Di sini yang indistinct adalah Q2 Q1, Q1 Q3, dan Q2 Q3. Jadi dapat disimpulkan yang indistinct itu Q1, Q2, Q3. Jadi gunanya reduksi ini emang untuk mempermudah gambar DFA ini agar tidak ribet kayak gini dan kayak gini. Ya, ini indistinctnya adalah Q1, Q2, Q3. Jadi kita akan coba cek dari gambar yang ini. Kita mulai dari final state awalnya, jadi Q0. Lalu dari Q0 ini kan ada 0. 0 yang mengarah ke Q1, lalu satunya mengarah ke Q3, jadi dia benar ke sini. Lalu Q1, Q1 0 ke Q2, lalu Q2 0 dia ke Q1, lalu Q3
0 dia ke Q2, maka dia akan berputar balik di sini. Lalu dari sini kita input 1 itu ke final state. Benar, karena ini inputnya dari 1 semua, dari Q1 input 1 dia ke Q4, Q2 input 1 dia ke Q4, Q3 input 1 dia ke Q4. Maka benar. Lalu di sini ada final state-nya. Dia berputar Q4 0, jadi dia berputar. Q4 1 dia berputar. Jadi ini benar. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.